Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Denny Makarim dari DHM Partners. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan membahas sebuah pertanyaan mengenai pensiun dini. Jadi teman kita ini menanyakan mengenai bagaimana cara melakukan pensiun dini kepada karyawan yang tidak produktif. Cara melakukan pensiun dini kepada karyawan yang tidak produktif, sedangkan di perusahaan yang bersangkutan belum diatur mengenai pensiun dini di perusahaan. Nah, teman-teman sekalian, mengenai pensiun dini atau kalau di dalam perundangan itu dikenalnya sebagai pensiun dipercepat. Ya, istilah pensiun dipercepat ini dikenal di dalam salah satu undang-undang yang muncul di tahun 92, yaitu Undang-Undang 11 tahun 92 tentang dana pensiun. Ya, dana pensiun di mana di dalamnya ada dua jenis dana pensiun. Yang pertama adalah dana pensiun pemberi kerja, kemudian yang kedua adalah dana pensiun lembaga keuangan. Nah, di Undang-Undang nomor 11 tahun 92 inilah ada dikenal istilah pensiun dipercepat, yaitu ada periode di mana si karyawan boleh mengambil hak pensiunnya atau lebih cepat daripada usia pensiun normal yang ditentukan oleh perusahaan. Ya. Nah, pertanyaannya, si pensiun dipercepat atau dikenal dengan pensiun dini ini, apakah diwajibkan atau ini berlaku untuk semua perusahaan? Ternyata tidak. Ya. Jadi Undang-Undang 1192 tentang dana pensiun, atau lebih khusus kita bicara tentang pensiun dipercepat, itu sejatinya demi hukum hanya berlaku bagi perusahaan yang memang sudah menerapkan Undang-Undang 1192. Jadi bagi perusahaan yang belum menerapkan Undang-Undang 1192 tentang dana pensiun, maka kepadanya belum ada kewajiban pensiun dini atau pensiun dipercepat. Ya, kewajiban hukumnya belum ada. Ya, itu yang menerapkan Undang-Undang 1192 itu yang bagaimana? Adalah perusahaan yang memiliki dana pensiun, baik itu DPPK, dana pensiun pemberi kerja, maupun DPLK, dana pensiun lembaga keuangan. Jadi kalau perusahaan belum memiliki keduanya atau salah satunya, maka kepadanya belum ada kewajiban hukum atau pemenuhan mengenai pensiun dipercepat. Ya. Nah, dalam praktek memang banyak perusahaan yang mengambil istilah pensiun dipercepat atau pensiun dini ini dipakai untuk perusahaan-perusahaan yang belum menerapkan Undang-Undang 1192 tadi. Bagaimana caranya? Cara yang paling tepat dalam menerapkan istilah pensiun dipercepat tadi kepada perusahaan yang belum menerapkan Undang-Undang 1192 adalah menggunakan istilah yang berbeda. Jadi jangan menggunakan istilah yang sama dengan istilah yang sudah dikenal dalam Undang-Undang 1192. Mengapa? Karena perusahaan kita dalam kasus yang kita bicarakan ini itu belum menerapkan dana pensiun, sehingga pakailah istilah lain. Ada banyak istilah yang dipakai di perusahaan-perusahaan dalam praktek untuk PHK jenis ini, misalkan reorganisasi, restrukturisasi, efisiensi, kemudian peremajaan, banyak sekali macam istilahnya, di mana isinya kurang lebih sama seperti aturan pensiun dipercepat yang dikenal dalam Undang-Undang 1192. Itu yang bisa dilakukan. Nah, kalau sekarang kita spesifik kepada pertanyaan di dalam kasus yang ditanyakan oleh teman kita tadi, pensiun dini diberikan kepada karyawan yang tidak produktif, ya, yang tidak produktif. Maka dalam hukum ketenagakerjaan yang berlaku sekarang, yaitu CK, sebenarnya ada klausul-klausul yang bisa dijadikan dasar atau pertimbangan untuk melakukan PHK terhadap karyawan yang tidak produktif ini. Contohnya apa? Contohnya, kalau perusahaan tidak menggunakan sistem surat peringatan dalam melakukan PHK untuk jenis yang tidak produktif ini, maka perusahaan bisa menggunakan PHK dengan alasan efisiensi. Karena efisiensi tidak perlu harus perusahaan tutup, jadi perusahaan tetap bisa melakukan PHK dengan efisiensi. Konsekuensinya bayarnya berapa? Tinggal ikutin aja apa yang tertera di dalam
PP 35 tahun 2021. Itulah hukum positif kita hari ini. Kalau perusahaan berikan lebih kecil, boleh nggak? Itu sangat tidak disarankan karena akan menjadi potensi perselisihan hubungan industrial di kemudian hari, dan itu sebuah pelanggaran. Ya, kalau perusahaan berikan lebih besar, boleh apa enggak? Itu tidak dilarang. Karena secara kuantitas dan kualitas kalau itu lebih besar bagi karyawan lebih baik, maka itu diperbolehkan. Dan masalah kuantitas dan kualitas tadi, teman-teman sekalian, itu ada dasar hukumnya loh di dalam Undang-Undang 13, di sana diperbolehkan, ya. Begitu. Teman-teman sekalian, semoga bisa menjadi perhatian, semoga bermanfaat. Saya Denny Makarim dari DHM Partners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.